Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sejarah kota Cina yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Medan saat ini kian samar di ingatan masyarakat terutama kalangan muda. Maka untuk merawat kenangan akan kejayaan Bandar Niaga Internasional ini, Teater Rumah Mata rutin menggelar pertunjukan seni yang mengangkat kisah-kisah dari peradaban kota Cina. Seperti yang baru-baru ini mereka gelar dalam pentas puisi bertajuk Batu Penanda yang Menggelinding di Kepalamu. Emang nggak tertarik aja, nggak suka, kurang suka. Yang saya tahu sih cuma kayak situs bersejarah gitu aja sih, nggak tahu detailnya gimana. Mengangkat suatu etnis atau budaya? Memang situs ini ada gitu ya di Medan, tetapi memang pengakuan masyarakat belum banyak gitu ya. Kita pun tidak secara awam memang tidak banyak yang tahu ya situs itu. Wah pemirsa, ternyata memang masih banyak yang belum mengetahui tentang situs kota Cina yang berada di Desa Payapasir, Medan, Marelan, Sumatera Utara. Padahal kota Cina merupakan cikal bakal berdirinya kota Medan saat ini. Pada abad 11 hingga 12 Masehi, kota Cina mencapai masa kejayaannya sebagai bandar niaga internasional. Hal ini ditandai dengan temuan-temuan arkeologi seperti uang koin sebanyak 1064 keping dengan jumlah koin terbanyak berasal dari koin Cina dinasti Song Utara. Selain uang koin, di situs kota Cina juga ditemukan susunan-susunan batu candi dan patung arca Buddha. Untuk merawat ingatan masyarakat akan sejarah peradaban kota Medan, Teater Rumah Mata beberapa waktu lalu menghadirkan sebuah pentas seni bertajuk Batu Penanda yang Menggelinding ke Kepalamu dari puisi situs kota Cina karya Si Taura di Taman Selfie Binjai. Agus Susilo, pendiri Teater Rumah Mata, mengatakan bahwa sejak tahun 2018 mereka fokus mengangkat kisah-kisah sejarah dan peradaban kota Cina. Menurutnya pertunjukan teater adalah salah satu cara mudah untuk melestarikan kisah sejarah secara audiovisual. Kita mencoba memberikan sebuah suntikan sebetulnya ke pemerintah bahwa ada sebuah tempat, sebuah lokasi yang sebetulnya itu kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah itu bisa menjadi semacam objek wisata budaya, bisa jadi cagar budaya yang dikelola. Karena itu situs kota Cina itu posisinya masih di kota Medan dan juga menyimpan jejak-jejak peradaban yang tinggi gitu. Karena berbagai bangsa pernah bertemu di situ. Ini Sanggar namanya, sebuah ngamen teater, sebuah upaya mandiri dari Teater Rumah Mata untuk menggalang dana untuk keberangkatan kita ke Hari Teater Dunia. Selain kita jual kaos. Jadi Sanggar ini kita buat di berbagai tempat. Sekolah, halaman sekolah, stadion, kemudian di berbagai tempat. Dalam pertunjukan seni ini, Agus bersama teman-temannya menceritakan tentang keberadaan batu-batu dari abad 10 hingga sekarang yang tidak pernah lepas dari kebudayaan manusia, seperti keberadaan batu candi dan arca patung Buddha yang tersimpan di Museum Kota Cina saat ini. Roy Julian, seniman yang telah menggeluti bidang ini sejak tahun 1996, mengaku gelisah dengan eksistensi kota Cina yang semakin samar di era ini, terutama di kalangan milenial. Ya, aku pikir hanya dengan cara membaca sejarah kita bisa menemukan kedirian kita di masa ini gitu. Ketika kita kehilangan sejarah, kita kehilangan hubungan dengan masa lalu gitu. Sementara kita adalah makhluk yang tercipta juga dari masa lalu, walaupun kita berada di saat ini gitu. Dan kesenian aku pikir adalah cara yang paling seksi untuk membaca lagi sejarah. Sehingga dia tidak lagi menjadi semacam beban, tapi sesuatu yang juga mengandung unsur entertain lah di dalam. Lewat kegiatannya, Teater Rumah Mata ingin terus menekankan kepada masyarakat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang usang. Di dalam sejarah terkandung nilai dan pesan-pesan yang dapat menjadi cerminan untuk membangun peradaban di masa depan.
Pemirsa, dalam liputan kali ini kami menghadirkan sosok Ain Zuraini Alfioni, mahasiswi seni rupa Unimed yang berhasil meraih juara International The Best Artwork pada ajang Chinhan Postcard Contest yang ke-23 di Korea Selatan. Dalam ajang yang diadakan pada pertengahan tahun lalu ini, Ain mengalahkan lebih dari 500 peserta dari 30 negara. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Ain Zuraini Alfioni, biasa dipanggil Ain. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Medan, dan saat ini saya menekuni bidang seni rupa ataupun kejurusan seni lukis, dan saat ini saya sedang menjalani semester 2. Melukis, fotografi, dan bermain drum adalah hobi Ain Zuraini Alfioni. Menjadi pelukis profesional adalah mimpi Ain, sapaan akrabnya. Ia telah menekuni kegiatan seni khususnya melukis sejak kecil. Sejak itu pula, Ain membawa pulang beragam prestasi di bidang seni lukis. Baru-baru ini, Ain berhasil meraih penghargaan International The Best Artwork pada ajang Chinhan Postcard Contest yang ke-23 di negeri Ginseng, Korea Selatan. Karyanya bercerita tentang kartu pos masa depan atau kartu pos elektronik yang menggunakan sistem robotik. Selain itu, Ain juga telah mengukir berbagai prestasi lainnya. Pada tahun 2019, Ain mendapat penghargaan sebagai Star Artist dalam Picasso Art Contest yang diadakan di India. Ia juga aktif mengikuti pelatihan dan workshop seperti pelatihan melukis yang diadakan oleh TVRI dan berpartisipasi dalam workshop dan kompetisi Festival for Ane Avanti tahun 2017. Awalnya saya suka di seni lukis itu di bagian menggambar ataupun dengan melukis juga. Itu sejak dari SD saya suka menggambar, lalu kefokusannya saya mengikuti sanggar itu di SMP kelas 3. Dan sampai sekarang saya masih menekuni bidang itu. Yang membuat saya suka itu suatu objek, antara perpaduan dengan warnanya itu saya sangat suka, apalagi dengan berbagai mix media dan kenaturalisan alam. Saya suka banget kalau menggambar seperti itu. Sikap bekerja keras telah tertanam kuat dalam diri perempuan kelahiran 7 Mei 2001 ini. Di samping berkuliah, Ain juga mengajar sebagai guru ekstrakurikuler di salah satu sekolah di kota Medan setiap hari Sabtu. Sulung dari 4 bersaudara ini juga mengajar dari rumah ke rumah sebagai guru privat seni lukis. Kegiatan ini ia lakukan untuk membantu orang tua dalam membiayai kebutuhan perkuliahannya. Kalau mengajar itu sebenarnya awal mulanya itu suatu kebutuhan ya, kebutuhan finansial dari diri saya gitu. Walau saya udah tamat sekolah, saya bingung nih apa yang mau dikerjakan gitu. Nah, coba deh dari Instagram saya buka open private lesson gitu kan untuk drawing, coloring untuk anak-anak. Jadi saya mulai dari situ, saya menambah pengalaman saya sebagai pengajar, awal mulai dari guru privat. Dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan melukis, Ain tidak sendiri. Ia bersyukur bisa memperoleh bimbingan dan arahan dari para dosennya. Ketika mengerjakan karya lomba postcard beberapa waktu lalu, ia mendapat bimbingan dari Gamal Kartono, salah seorang dosen seni lukis di Unimed. Sebetulnya dalam berkarya itu tidak sulit, sepanjang kita tahu pesan apa yang akan mau disampaikan. Inilah inti dari semua karya-karya itu, mau karya lukis, mau postcard, poster, dan segala macam. Jadi pesannya itu harus sampai dulu. Makanya kita harus berangkat dari temanya dulu. Dan selalu kalau ada prestasi tingkat lokal, nasional, selalu akan di laman Universitas Negeri Medan itu selalu muncul dan selalu ada apresiasi di situ. Kan bukan soal banyak dan tidak banyaknya soal apresiasi. Ada hal-hal khusus yang bisa memotivasi mahasiswa jadinya. Nah, kampus ini selalu begitu. Jadi dimanapun kampus itu hebat karena mahasiswanya. Indonesia butuh anak muda seperti Ain yang tidak takut berlari mengejar impian
dan mampu membawa kebanggaan dan perubahan bagi bangsa. Pemirsa, untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bidang jurnalistik dan literasi, Yayasan Pendidikan Tunanetra atau YAPENTRA Tanjung Morawa menghadirkan studio radio bagi para tunanetra. Di sini, mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang jurnalis radio yang nantinya dapat menjadi bekal keterampilan guna membangun kemandirian. Yayasan Pendidikan Tunanetra atau YAPENTRA Tanjung Morawa adalah yayasan yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang dengan gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Yayasan yang berdiri sejak 20 April tahun 1977 ini bertujuan membina dan memberdayakan tunanetra baik dalam pembinaan mental maupun spiritual. Kehadiran YAPENTRA saat ini diperkuat dengan adanya pelatihan vokasional atau pelatihan kejuruan. Salah satunya adalah pelatihan jurnalistik dan literasi. Sejak 25 November 2018, YAPENTRA Tanjung Morawa mendirikan studio Blind Make Radio sebagai wadah bagi anak didiknya yang memiliki minat dan bakat dalam bidang jurnalistik radio. Studio radio yang memang sudah menjadi impian kita dari kaum disabilitas itu dari bertahun yang lalu, mungkin selambat laun sudah makin dekat titik terangnya. Nah, kenapa kita mempertimbangkan perlu ada radio bagi tunanetra? Nah, pertama, radio ini adalah salah satu media yang bisa memfasilitasi apa-apa saja, unek-unek apa saja ide-ide yang mau disampaikan. Pertama, secara kelembagaan dari YAPENTRA ini akan bisa menjadi fasilitator untuk masyarakat. Kedua, untuk melatih anak-anak tunanetra itu supaya kemampuan komunikasinya lebih baik. Dibantu oleh guru pembimbing yang juga penyandang tunanetra, anak-anak diajarkan bagaimana mengoperasikan komputer yang digunakan untuk proses perekaman suara, wawancara, dan proses siaran. Yuan Daniel Samosir adalah seorang murid tunanetra di YAPENTRA yang sangat antusias dengan adanya studio Blind Make Radio ini. Ia mengaku sangat senang bisa mengasah kemampuannya dalam bidang jurnalistik dan public speaking. Ya, saya minat dalam pengembangan bakat ini karena saya suka di bagian-bagian yang suka berbicara, contohnya di dalam radio gitu. Karena saya dulu senang sekali untuk mendengarkan radio, maupun mendengarkan berita di radio, mendengarkan musik juga, dan hiburan-hiburan lainnya ada di radio itu juga. Nah, harapan kita pertama melalui pelatihan ini akan mengangkat pertama harkat dan derajatnya, kesetaraan itu akan bisa terwujud. Yang kita sebut namanya inclusive for all. Karena inclusive for all itu adalah menempatkan kaum disabilitas supaya bisa berpartisipasi penuh di masyarakat. Bukan hanya sebagai orang-orang yang menerima manfaat, namun bisa sebagai pelaku di masyarakat itu. Di balik keterbatasan, setiap manusia pasti dianugerahi oleh Tuhan dengan kelebihan. Oleh karena itu, studio Blind Make Radio ini tidak hanya bisa menjadi media ekspresi dan komunikasi bagi tunanetra, tetapi juga sebagai bekal keterampilan bagi mereka yang ingin bekerja di media siar. Suku Gayo adalah suku terbesar yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Suku Gayo punya karya seni yang adiluhung. Salah satunya adalah tari guel. Tarian yang menjadikan alam sebagai sumber inspirasi ini merupakan perpaduan antara seni sastra, seni musik, dan seni tari. Seperti apa petuah yang terkandung dalam tari guel ini, pemirsa? Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita.
Ya, yang sudah jelas secara umum itu adalah pesan moral. Di dalam adat Gayo itu ya ada anjuran, ada nasihat, ada arahan, ada aturan. Ketika kita bisa melihat tari Guel itu, rasanya ada kebanggaan tersendiri bagi diri masyarakat Gayo itu sendiri. Kata guel dalam tarian ini artinya menyembunyikan atau memukul suatu benda hingga mengeluarkan suara. Tari guel lahir dari folklore atau cerita rakyat suku Gayo yang membingkai kisah kasih sayang abang beradik, Bener Meriah dan Sengeda. Ada dua sumber cerita perihal asal-muasal tari guel. Namun kita ambil dari cerita yang paling umum diyakini oleh suku Gayo. Lahirnya tari guel berawal dari mimpi Sengeda, putra Raja Linge ke-13. Di alam mimpinya, ia bertemu Bener Meriah, saudara kandungnya yang konon telah mati akibat konflik pengkhianatan di lingkungan kerajaan. Mimpi itu menggambarkan Bener Meriah memberi petunjuk kepada sang adik untuk mendapatkan seekor gajah putih. Gajah yang akan dibawa untuk dihadiahi kepada Putri Sultan Aceh Darussalam di Kutaraja atau sekarang dikenal dengan sebutan Banda Aceh. Jadi tarian ini melambangkan kisah gajah putih dari negeri Linge untuk diserahkan ke Kutaraja atas permintaan Sultan Aceh itu melalui perjalanan liku-liku perjalanan sepanjang dari Linge sampai ke Kutaraja itu yang diterapkan dilukiskan kepada tarian itu. Tari guel murni berdiri sendiri. Namun dinamika zaman membuat fungsi pertunjukannya mulai berkembang. Dulu untuk melaksanakannya saja harus seizin reje, tokoh daerah setempat. Kini, tari ini banyak hadir di acara pernikahan, pemerintahan, dan upacara daur hidup masyarakat Gayo lainnya. Ibrahim Kader sudah mendidik ribuan penari guel di Tanah Gayo. Bahkan anak didiknya banyak yang sudah mengembangkan tari guel. Sebenarnya itu sudah diajarkan, cuma orang tuh sekali diajarkan lalu mengajar dia, itu sebenarnya tidak bisa. Belum sempat didalami lagi. Belum sempat. Jadi harus didalami dulu. Nah, baru boleh diajarkan lagi ke orang lain. Nah, ini baru kita kesatukan dia. Ini kalau tari guel tidak boleh seperti saman begini, tidak boleh ada begini, kan betul tak? Ya ini orang ini karena baru saja belajar sebentar lalu mengajar. Ini anunya nih. Jadi dia belum mendalami, tapi sudah membuat tari guel yang lain. Diambilnya sedikit dari sana, dari sana. Nah, jadi pengajarnya itu sebenarnya belum memiliki tentang materi tari guel itu secara mendalam. Kalau kita lihat sudah melenceng gitu. Dan memang itu kan supaya yang mendalami itu saya merasa sedih saya tuh. Maksudnya begini, ada upaya satukan kembali orang itu yang dari sanggar-sanggar itu semuanya untuk ditatar kembali, dilatih kembali. Itu maksud saya. Tapi tidak ada saya lihat semuanya tidak ada yang apa namanya. Seharusnya dari wakil-wakil dari sanggar-sanggar itu beserta penarinya kan kita ajarkan itu kembali. Ini tidak boleh lain. Agar semuanya satu gerak, guel, gitu satu apa, satu ini, itulah guel. Pada dasarnya, tari guel terdiri dari 4 babak. Secara berurutan, babak tersebut meliputi munatap, dep, ketibung, dan yang terakhir adalah babak cincang nangka. Dari babak pertama hingga keempat,
tempo gerakan tarinya akan semakin cepat. Gerak-geraknya berdasarkan asli semuanya, bersembor alam. Seperti kita lihat tuh kan kepurunguk, seperti apa burung tuh berlangir gini. Tuh. Ada seperti elang gini. Karena ada suatu geraknya tuh ya. Jadi gerak-geraknya apa yang dialami waktu mencari Sengeda itu mencarinya, baik di hutan, baik di tengah sawah, jumpa dengan burung, jumpa dengan elang, seperti umpamanya lintah, dalam itu kan ada lintah tuh. Itu geraknya tuh. Gerak kedidi, burung kedidi, burung pungguk kan, gerak elang, gitu semuanya kan ada itu kan. Gerak belalai gajah waktu melalui Natal itu kan belalai gajah tuh. Itu geraknya gini. Ketrang, ketrang, ketring. Maksudnya ini belalai, ini batang pisang. Ini batang pisang. Saya pribadi bangga dengan keadaan hari ini gitu. Kenapa saya katakan bangga dengan keadaan hari ini? Hari ini sudah tidak bisa dihitung lagi penari Guel. Hampir 70% lah, hampir 70% para generasi Gayo itu sudah tidak malu lagi, tidak suka lagi menarikan tari Guel. Itu yang membuat saya bangga. Mungkin apa yang membuat beda, ada beberapa bagian yang mereka mungkin belum belajar, bukan tidak belajar, belum belajar gitu. Sehingga ada beberapa gerakan yang kurang pas gitu. Bukan salah, tapi kurang pas gitu. Cuman yang bersyukur kita untuk hari ini, mereka mau lakukan. Maka otomatis secara tidak langsung terjaga kelestariannya. Gitu. Tari Guel, tarian alam yang kaya sebab ada banyak unsur seni dalam tubuhnya. Tari yang hidup karena memiliki jiwa dan rasa. Ada banyak pula petua hidup yang tersemat dalam pertunjukannya. Oyale Kisah, Ari Tuahni, Tari Guel. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.